ada 7.521 guru TPQ di Kabupaten Jombang yang itu semua dasar bekerjanya mereka itu ikhlas. Yang ada itu hanya tunjangan dan itu pun sangat kecil dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan ke depan itu bisa kita mengalokasikan kepada guru TPQ itu untuk tunjangannya itu lebih baik lagi gitu. Jombang itu ingin dijadikan satu model kota pendidikan gitu ya? Yang bisa memadukan antara agama dengan ilmu dan teknologi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini saya berada di Jombang, kota santri di Jawa Timur. Tribuners, beberapa waktu yang lalu DPRD Kabupaten Jombang telah menyampaikan catatan kritisnya terhadap pemerintahan baru di Kabupaten Jombang, dan untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Jombang agar menjadi kota yang wilayah yang lebih maju, saat ini saya sudah bersama orang nomor 1 di DPRD Kabupaten Jombang, Bapak Hadi Atmaji SHG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Baik Pak Hadi, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisa disampaikan dulu komposisi pimpinan dan fraksi di DPRD Kabupaten Jombang hasil pemilu 2024 kemarin. Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau komposisi pimpinan di DPRD Kabupaten Jombang, sebagai ketua tentu saya, karena sebagai pemenang pemilu 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kami dari Partai Kebangkitan Bangsa itu dapat 12 kursi. Dan saya sebagai ketua DPC dipercaya oleh teman-teman DPC itu untuk menjadi ketua di DPRD Kabupaten Jombang. Di bawah kami itu Partai Indonesia PDI Perjuangan. Pimpinannya yang dipilih itu Bapak Doni Anggun sebagai sebagai pimpinan di DPRD Kabupaten Jombang. Yang ketiga itu dari Gerindra ada 8 kursi, yang dipilih itu Ibu Oktadela sebagai ketua DPC Gerindra Kabupaten Jombang. Komposisi yang terakhir itu dari Demokrat, Gus Sarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Gus Sentot. Itu sebagai pimpinan di DPRD Kabupaten Jombang. Kalau fraksi kita ada 7 fraksi. Ada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu ketuanya Bapak Zubaidi Muhtar. Terus fraksi PDI Perjuangan itu ketuanya Mas Dodit sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan. Dari Gerindra itu Mas Fahrudin yang menjadi ketua fraksi. Terus dari Demokrat ketua fraksinya itu Pak Sugioto. Dari Dapil 3 beliau. Terus di bawahnya Demokrat itu ada Golkar, fraksi Golongan Karya itu Pak Andi. Di bawahnya itu ada P3. P3 itu ketua fraksinya itu Ibu Junita yang sekarang lagi melaksanakan ibadah haji. Terus yang terakhir itu fraksi PKS Nasdem.
Ketuanya itu Pak Heri Susanto. Siap. Pak Hadi, beberapa hari lalu dalam paripurna DPRD ini menyampaikan ada kurang lebih 20-an ya. Ya, 20 rekomendasi betul. Kepada pemerintahan baru di bawah Pak Bupati Warsubi ya. Betul. Nah, barangkali bisa disampaikan ke Tribuners poin-poin krusial apa Pak Hadi yang mungkin menjadi lebih prioritas ya dari 20 itu. Dari semua itu yang paling prioritas tentu pendapatan asli daerah dong. Oh iya ya. Ini jadi PR kita semua ya. Iya, karena apa namanya? Kalau kita mau boleh melakukan tahu sebelumnya PAD Kabupaten Jombang di kisaran berapa? 800 miliar ya iya. di 2024. 2024. Ini menjadi iya. Rencananya itu pokoknya naik itu sampai 1 triliunan gitu. Cuman memang ada beberapa yang harus dibenahi kaitannya dengan PAD itu. Kita ini punya 4 badan usaha milik daerah BUMD ya. Ada Panglungan, ada Bank Jombang, ada BUMD Seger, dan ada PDAM, iya yang perusahaan air minum daerah itu. Nah, dari keempat BUMD ini kita mungkin konsentrasi nanti itu di 2. Yang pertama itu di Panglungan sama di Seger. Kalau Panglungan itu bergerak di sektor apa? Perkebunan. Perkebunan dan pariwisata, dan itu potensinya besar sekali. Ya, iya, potensinya besar sekali untuk Panglungan itu bisa dijadikan sebagai perkebunan dan pariwisata itu. Karena bagi saya selaku masyarakat gitu, melihat perkebunan di Wonosalam itu ya bisa jadi juga objek wisata juga gitu loh. Tinggal bagaimana kita pengelolaannya ke depan itu. Yang kedua itu kita mungkin melakukan identifikasi terhadap retribusi daerah yang harus ditata lebih bagus lagi gitu. Syukur kalau sampai kepada digitalisasi. Ya. Retribusi itu kalau sudah digital itu cara efektif untuk mencegah kebocoran ya. Betul. Karena memang retribusi dan parkir itu bisa kita cegah seminimal mungkin kebocorannya itu dengan satu cara, yaitu digitalisasi. Artinya seluruh pelaku yang ada di pelayanan itu tidak langsung bersentuhan dengan fresh money, dengan uang cash gitu loh. Kalau tidak ada uang cash yang beredar di situ, tentu kebocoran itu bisa diminimalisir. Kalau kita lihat uang itu matanya jadi hijau Pak kita itu. Jadi tergoda. Bukan hijau, uang itu kan tipis toh. Nyimpennya itu gampang gitu loh. Makanya jangan lihat uang dulu. Jangan lihat uang, tapi angka-angka yang ada di digital gitu loh. Kan nggak seberapa paham mau diapakan. Tapi kalau sudah berupa uang itu pikirannya macam-macam toh. Manusiawi. Itu yang bisa menjadi dua hal itu. Iya. Ketua, kalau khusus soal wisata ya, sebetulnya Jombang kan market bahannya ada gitu. Iya. Ada pesantren. Terus yang di mana Wonosalam itu juga nggak kalah dinginnya dengan Batu. Betul. Gitu. Tapi masalahnya apa sih Ketua? Kok ini belum bisa nyamain Batu lah misalnya gitu ya? Iya tentu infrastruktur pendukung tidak sama dengan Batu. Kalau Batu itu kan infrastrukturnya juga sudah cukup memadai. Begitu juga dengan akses wisatawan ke Batu itu lewat Malang, Surabaya dengan tol itu juga cukup gampang itu. Kalau Wonosalam itu kan masih masih terbatas toh. Kita selama ini kalau ke Wonosalam yang bisa dijaring itu mungkin wisatawan yang memiliki keuangan di bawah 1 juta toh. Artinya kalaupun mereka bermalam itu juga bermalam yang lebih kepada menyatu dengan alam gitu, tidak dengan hotel-hotel berbintang. Kalau di Batu kan itu sudah cukup banyak gitu.
Kalau ke Batu itu wisata, kalau ke Wonosalam itu lebih kepada wisata alam dan perkebunan itu. Tadi artinya potensinya ada, tinggal bagaimana soal infrastruktur itu. Betul, Ya, Ketua, ya. infrastruktur dan apa itu apa namanya infrastruktur yang bisa menyanggah terhadap perkembangan pariwisata, diantaranya mungkin hotel, terus apa pengembangan-pengembangan Ya. pariwisata yang lainnya gitu. Terus hiburan. Hmm. Tentu kan ketika masyarakat mau berwisata itu kan harus ada hiburan. Hiburan mungkin kalau di Jombang itu adalah hiburan yang khas Jombang yang bisa dikembangkan gitu. Ya. Jadi soal infrastruktur itu Pak Adi, beberapa waktu lalu kami juga sempat diskusi dengan Bu Mun ya, Bupati sebelumnya. Bahkan sekelas kota Jombang yang menjadi kota santri, kan sebetulnya seringkali ada event-event bertaraf internasional. Ya, betul. Tapi kemudian gedungnya nggak ada, hotelnya nggak ada. Ya. Nah, ini kira-kira apa ya yang perlu dilakukan kita sama-sama lah ya. Tentu ini tidak hanya tugas eksekutif ya Pak. Iya. Kalau ngomongin tentang hotel, apa itu? Apa izinnya susah gitu loh Pak, maksud saya. Enggak susah kan bikin Enggak atau susah juga, convention gitu di Jombang gitu. Lo terbukti ada kan di Yusro itu kan, hotel Yusro itu dengan kapasitas sampai 1000 apa namanya kamar. Tapi tingkat hunian juga juga rendah kan. Jadi sebenarnya pemerintah kabupaten sudah membuka selebar-lebarnya untuk investor. Betul. Tinggal investor melihat ini pasarnya kok masih banyak apa enggak gitu. Betul. Ya. Juga begini, ketika teman-teman sesama DPR melakukan lokus kunjungannya ke Jombang itu banyak mereka itu yang tidak bermalam di Jombang. Ya karena itu tadi permasalahannya itu adalah infrastruktur pendukungnya itu nggak mencukupi di Jombang itu. Ya mungkin karena santri itu gitu loh. Wisatawan yang kesini yang dari luar kota itu lebih banyak ke ke pondok-pondok pesantren gitu kan. Dan sampai saat ini memang harus ditangkap oleh oleh pemerintah Kabupaten Jombang sebagai satu potensi kan. Tetapi ya itu tadi kalau dari pemerintah Kabupaten Jombang itu tidak ada pembatasan terhadap pengembangan. Ketua Pak Adi, rekomendasi tadi sudah disampaikan dan saya kira Pak Warsubi juga berkomitmen lah ya untuk melakukan perbaikan. Nah, nanti mekanisme seperti apa Pak Adi? Apakah akan terus dikawal atau ada tim khusus barangkali yang juga melibatkan eksekutif dan legislatif? Iya, kami sekarang lagi untuk mengawal pemerintahan Pak Warsubi ini kan harus dikawal dengan rencana pembangunan daerah gitu kan. Lah, kami konsentrasi, DPRD itu konsentrasi dalam rangka mengawal pemerintahan Pak Warsubi 5 tahun ke depan ini. Kami sekarang lagi sudah terbentuk pansus RPJMD. Menarik. Bagaimana supaya rencana pembangunan jangka menengah kabupaten itu bisa betul-betul mencerminkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat gitu. Karena bagi saya itu sebuah pembangunan itu harus berdasarkan kepada masalah dan potensi yang ada di Kabupaten Jombang, dan itu harus dituangkan dalam bentuk blueprint yang namanya RPJMD itu. Dan karena itu kami akan memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang itu betul-betul diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat Kabupaten Jombang. Sehingga nanti siapapun pemimpinnya itu nggak harus mulai nol lagi. Nggak harus mulai nol lagi karena sudah punya punya rencana pembangunan yang sudah representasi dari bagian besar masyarakat gitu. Ketua, sayangnya saat ini kan pemerintah pusat sedang menetapkan ikat pinggang. Oh ya, refocusing. Betul. Investasi anggaran. Nah ini
dampaknya secara langsung di Jombang seperti apa? Justru Pak? bagus bagi pembangunan di Kabupaten Jombang karena begini, jangan diartikan refocusing itu sebagai dana pemerintah di daerah ditarik ke pusat, bukan. Ya. Tetapi lebih kepada bagaimana refocusing itu diartikan sebagai apa namanya pembacaan terhadap pemetaan terhadap anggaran pemerintah daerah di kabupaten ini yang tidak berfokus gitu loh, sehingga itu difokuskan kepada program-program yang memang urgent di sebuah kabupaten. Contohnya begini, Perjadin kita, semua Perjadin, baik itu eksekutif maupun legislatif itu kan Perjadin perjalanan dinas. Perjalanan ya, dinas Pak Adi, ya? itu kan memang dipotong sampai 50%. Nah, kemana uang potongan itu kan pasti pertanyaannya begitu kan? Pertanyaan masyarakat banyak itu kalau dipotong itu apakah ditarik ke pemerintah pusat atau tidak? Bukan. Potongan dari apa namanya Perjadin itu tetap dikelola oleh pemerintah kabupaten, tetapi difokuskan kepada permasalahan-permasalahan yang menjadi urgent. Kalau di Kabupaten Jombang itu ketiga urusan, yang pertama itu kependidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dana yang kemarin itu hasil refocusing itu kita alokasikan ke situ gitu. Jadi apa namanya bupati dalam hal ini menerima limpahan dana ya, dari refocusing itu untuk segera merealisasikan visi misi politiknya begitu. Meskipun dampaknya juga dirasakan para anggota dewan sendiri yang tanda kutip kenyamanannya terganggu ini karena nggak ada perjalanan dinas dikurangi itu. Bagaimana mensiasatinya ketua? Sehingga kan kita harus akui bahwa DPRD juga butuh serapan aspirasi ya dari masyarakat. Di antaranya kan lewat perjalanan dinas itu. Iya. Gimana antisipasinya tetap jalan seperti itu? Kalau perjalanan dinas kami itu tetap jalan, tetapi melakukan apa namanya menyikapi dari pendanaan yang ada. Di antaranya itu adalah volume Perjadin kita yang kita kurangi, terus hak-hak Perjadin yang kemarin itu biasanya full hotel gitu, kita menyikapinya dengan semua anggota DPR itu boleh mengambil hotel itu dari ad-cost ke lamsam. Kalau ad-cost ke lamsam itu kan jatah hotel itu diambil hanya 30%. Jadi terjadi pengiritan yang cukup signifikan, hampir sampai 14 miliar ketika kita melakukan seperti itu. Iya. Tanpa mengurangi kualitas kinerja DPRD ya? Tanpa mengurangi kualitas kinerja DPRD, dan kita harus membangun kesepakatan tentu gitu loh. Dengan kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan bersama gitu. Yaitu tadi kesepakatannya adalah pengambilan hotel yang 30% gitu-gitu itu. Tapi luar biasanya Pak Hadi ini kan pertama kali ya nyalek, lalu kemudian terpilih jadi ketua. Terus kemudian harus mengelola situasi yang tanda kutip mengurangi kenyamanan anggota-anggota DPR. Gimana cara menyampaikan ke teman-teman, meyakinkan ke teman-teman ketua? Saya itu tidak mengalami permasalahan karena kita buka semuanya. Jadi kuncinya bukan transparan itu. Bukan menjadi keputusan dari pimpinan gitu, tetapi bagaimana kita mengajak mereka secara keseluruhan itu untuk menjadi permasalahan mereka bersama-sama. Dan alhamdulillah kalau ada penolakan, ada friksi-friksi itu pasti kita lembaga politik gitu loh. Tetapi semuanya bisa diatasi gitu. Pak Hadi, Jombang kota santri, banyak sekali pondok pesantren, banyak sekali santri gitu ya. Di saat yang sama ada efisiensi anggaran. Tapi program-program sosial yang terkait dengan SDM ini gitu ya, santri itu tadi disampaikan justru akan menjadi fokus ya gitu. Nah, barangkali bisa disampaikan program-program khusus apa terkait program-program sosial terhadap santri di Jombang, Pak Hadi? Kalau ke santri di Kabupaten Jombang itu kita langsung ngomong ke TPQ mungkin ya. Kalau
ke pesantren-pesantren itu tentu kita sudah memiliki program. Tetapi yang fokus kita pada tahun ini dan tahun depan itu bagaimana kita itu bisa memfasilitasi TPQ-TPQ yang ada di Jombang itu bisa lebih terfasilitasi lagi. Karena ada 2.507 TPQ yang ada di Jombang yang itu butuh kita perhatikan. Ada 7.521 guru TPQ di Kabupaten Jombang yang itu semua dasar bekerjanya mereka itu ikhlas. Ya, bahkan di bawahnya honorer lah kira-kira begitu ya. Iya, Ketua. iya, karena memang mereka itu kan mendirikan TPQ, ada anak belajar Quran di sana gitu. Ya tidak ada honor di situ, yang ada hanya tunjangan. Kalau honorer itu kan mereka bekerja di sebuah lembaga dengan sistem honor. Kalau ini tidak ada, yang ada itu hanya tunjangan dan itu pun sangat kecil dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan ke depan itu bisa kita mengalokasikan kepada guru TPQ itu untuk tunjangannya itu lebih baik lagi gitu. Jadi fokusnya di situ ya. Iya, jadi DPRD pengen di tingkat TPQ itu ya. Betul. Pak Adi, beberapa program pemerintah pusat kan sudah mulai jalan juga ya. Siap, Makan bergizi gratis ya. Makan bergizi Bagaimana gratis. perkembangannya di Jombang? Gini, kalau bergizi gratis ini harus diluruskan benar ini. Iya. Agar jangan sampai pemahaman Ya, dari Tribuners tadi kita sempat berhenti sejenak, tiba-tiba ada sirennya dan ternyata ada himne Indonesia Raya yang harus kita nyanyikan tadi. Apa itu, Pak Ketua? Jadi ada ketentuan, ada keputusan bersama itu setiap jam 10 seluruh kantor, baik itu pemerintahan dan kantor-kantor yang lain di Kabupaten Jombang itu harus menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 setiap hari. Setiap hari. Tujuannya untuk meningkatkan patriotisme. Iya, meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, mengingatkan bahwa kita ini bangsa Indonesia berada di wilayah negara Republik Indonesia. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Baik Pak Adi, bisa dilanjut tadi kita sempat jeda. Ya, tentang badan program makan bergizi gratis ini kewenangannya itu di Badan Gizi Nasional. Bukan di pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu ada tiga sistem yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional sesuai dengan saya mengikuti di sosialisasi itu kan ada tiga. Yang pertama itu adalah kerjasama dengan TNI dan badan usaha, itu mereka menyediakan lahan yang membangun dapur dan peralatan itu yang menyediakan itu Badan Gizi Nasional. Terus yang kedua bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sama, pemerintah daerah itu menyediakan tanah, yang membangun dan yang mengelola secara keseluruhan itu ya Badan Gizi Nasional. Ada yang bekerja sama dengan yayasan dan pondok pesantren. Nah, yayasan dan pondok pesantren itu sama, yayasan itu menyediakan lahan dan pembiayaan untuk operasionalnya makan bergizi, program makan bergizi gratis ini. Masing-masing titik layanan itu paling tidak harus melayani 3.000 penerima manfaat, baik itu siswa, ibu hamil atau anak balita. Itu yang harus dikelola oleh satu dapur pelayanan. Dan dapur pelayanan itu semuanya yang mengerjakan itu dari Badan Gizi Nasional,
Tidak ada kewenangan pemerintah daerah sedikit pun untuk mengelola itu. Kalaupun nanti pemerintah daerah itu menyediakan lahan, terus pengelolaannya itu nanti semua manajemennya itu disiapkan oleh Badan Gizi Nasional itu gitu. Dan sejauh ini di Jombang sudah berjalan Yang atau masih proses ini? Yang saya tahu ada 2 yang sudah berjalan itu di Denanyar sama di Mojoagung. Terus 8 lagi persiapan. Bulan ini sudah dilakukan pembangunan di di lahan-lahan yang sudah disediakan itu oleh yayasan gitu. Nah, itu nanti yang mengelola ya mereka gitu loh dari Badan Gizi Nasional. Tapi paling nggak ada masukan dari DPRD agar program ini nanti berjalan lebih baik dibanding daerah-daerah lain yang sudah dicoba, Ketua. Barangkali ada masukan atau catatan gitu? Gini, pengelolaan itu semua dari pemerintah pusat kan. Ya. Tentu kami dari DPRD Kabupaten Jombang karena yang mengelola nanti tenaga kerjanya itu juga diambilkan dari mana? Dari tenaga lokal itu tentu ini kesempatan bagi warga masyarakat yang sekarang lagi mencari pekerjaan itu bisa ikut andil di dalam pekerjaan itu. Tentu syarat ketentuan berlaku kan, keterampilan dan lain sebagainya karena itu nanti standar gajinya itu juga sama dengan UMK di masing-masing kabupaten. Tentu tidak sama antara di Jombang dengan Kabupaten Mojokerto atau Kota Mojokerto tidak sama gitu. Sesuai dengan UMK masing-masing. Program ini juga punya multiplier efek ke masyarakat Jombang gitu ya. Betul. Gitu betul. Ya. Tadi soal pekerja relawan yang bisa relawan, pekerja ya. Memang ditarik sebagai tenaga kerja itu ya. Masing-masing satu dapur pelayanan itu nanti ada 48 tenaga kerja yang terlibat di situ. Tentu salah satunya itu tentu dari Badan Gizi Nasional itu karena harus melakukan quality control terhadap standar makanan yang harus diberikan. Dan tentu diharapkan selain soal pekerja ini juga barangkali berdampak kalau bahan-bahan ini untuk makan bergizi gratis ini kan pangannya dari petani gitu ya. Betul. Diharapkan bisa mendongkrak kesejahteraan petani juga ya. Betul. Bisa memang harapannya itu Badan Gizi Nasional itu semua bahan yang dipakai untuk makan gizi gratis itu memang berasal dari lokal, dari penghasilan lokal, dari petani lokal, kalaupun itu sayur-sayur lokal gitu, kalaupun itu daging juga dari pedaging lokal gitu. Tetapi tentu harus ada keterjaminan supply kan, ada keterjaminan supply juga. Tidak bisa masyarakat yang hanya memiliki sawah mungkin 5 hektar gitu terus mau bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, hanya bisa berapa hari nyaplai itu. Itu PR-nya ya, nanti juga ya, jadi nggak gampang juga gitu ya. Betul. Pak Hadi, selain MBG makan bergizi gratis juga ada sekolah rakyat ya yang sekarang lagi getol dijalankan oleh pemerintah pusat. Di Jombang sendiri seperti apa? Di Jombang itu kemarin itu sempat kita menyediakan lahan di Denanyar untuk sekolah rakyat itu, tapi ternyata setelah dilakukan survei dari pemerintah pusat itu, Kementerian Sosial kan yang menjadi leading sector itu karena harus melakukan pengurukan di atas 2 meter itu, biaya untuk pengurukan, anggaran untuk pengurukan itu lebih besar dari maka kita kemarin itu setelah dilakukan survei ulang itu rencananya ada di Tunggorono yang sekarang menjadi terminal bongkar muat itu loh. Kargo. Itu lebih memenuhi standar. Iya, karena memang pemerintah daerah paling tidak harus menyediakan lahan seluas paling sedikit itu 5 hektar kan. untuk bisa melayani sekolah rakyat itu. Bagi saya
ditunjuknya Kabupaten Jombang sebagai salah satu kabupaten yang ditempati sekolah rakyat itu sangat positif bagi saya, karena begini, kalau dari sisi kenapa sekolah rakyat itu ada, itu kan kepengennya negara dalam hal ini itu hadir ke masyarakat yang miskin, bisa mengenyam pendidikan yang layak, berkualitas, itu karena nanti tanpa harus mahal lah, tanpa harus mahal. Tentu memang tantangannya itu cukup besar gitu. Kalau kita tidak paham secara keseluruhan terhadap konsep sekolah rakyat ini, itu pasti akan negatif tanggapannya gitu. Tetapi bagi saya begini, sekolah rakyat ini kalau dikelola secara baik ke depan itu pemerintah itu akan akan hadir kepada rakyat yang butuh untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu tadi gitu, dengan asumsi begini saja sudah. Di Kabupaten Jombang itu ada 302 desa, 4 kelurahan. Penduduknya itu lebih dari 1 juta, hampir 1,3 lah, 1.300.000 jiwa. Nah, kalau sekolah rakyat itu, kalau memang ada SD nanti gitu, kita ngambil untuk kelas 1 SD seumpama gitu nantinya ada 100 anak yang mau kita ambil. Itu berarti kita menyeleksi dari 306 desa itu kan masih 1 desa 1 anak toh. Dan itu memang syarat ketentuan berlaku, bukan cuman sekedar anaknya orang miskin terus kita terima di sekolah rakyat itu, tentu tidak seperti itu. Pasti harus ada penyeleksian, EQ-nya harus bagaimana, minat anaknya itu harus bagaimana gitu. Bukan cuman sekedar ini anak orang miskin dimasukkan ke sekolah rakyat, bukan seperti itu. Karena ini kan kita memfasilitasi anak yang betul-betul memiliki semangat untuk bersekolah gitu. Itu ya nanti yang diharapkan, dan kita harapkan Jombang sebagai kota santri menjadi pionir ini ya, sekolah rakyat itu, Pak. Betul. Pak Adi, DPRD Kabupaten Jombang kira-kira baru 6 bulan inilah ya dilantik ya. Betul. Sementara pemerintahan di eksekutif juga baru dilantik Februari. Belum 80 hari. Mereka belum 3 bulan. Ya, artinya dua-duanya masih baru. Betul. Dan kita tahu bahwa roda pemerintahan itu harus berjalan baik kalau eksekutif dan legislatifnya klop ini ya, harmonis. Gimana lihat Pak Hadi sebagai ketua untuk menjamin bahwa hubungan legislatif dan eksekutif itu berjalan harmonis gitu. Kata kuncinya cuma 2. Apa Pak Hadi? Komunikasi dan koordinasi. Itu aja. Iya. Selama ini kami dengan Abah Bupati dan Wakil Bupati, begitu juga dengan Forkopimda, itu memanfaatkan momen-momen tertentu itu untuk kita melakukan komunikasi. Gitu ya. Jadi pertemuannya nggak harus hanya pas rapat paripurna gitu ya, formal gitu. Enggak, bahkan kemarin itu kita menggagas itu mungkin 1 bulan sekali kita melakukan ini bareng-bareng sepeda goes bareng-bareng atau kemana bareng-bareng gitu loh, untuk ya bungkusnya itu informal tetapi bisa menyelesaikan masalah-masalah yang krusial di Kabupaten Jombang. Komunikasi dan koordinasi. Iya, komunikasi dan koordinasi. Jadi satu sisi Dewan itu nggak hanya sekedar stempel palu, tetap kritis. Betul. Tapi pemerintah nganggap ini baik ya untuk. Iya. Justru kekritisan itu kita bangun di informal itu, sebisa mungkin gitu loh. Lah kalau memang perlu ada kritis yang harus kita tunjukkan secara konfrontatif gitu ya. Selama itu bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, kenapa harus begitu gitu loh? Iya. Baik, Pak Adi.
PKB ini kan pemenang pemilu di Iya, di Kabupaten Jombang. Kita Iya. tahu ketua umum PKB ini Gus Muhaimin ini juga orang Jombang asli ya. Iya. Jadi pasti Jombang ini jadi sorotan di Iya. Jakarta. Ya. Ada pesan khusus nggak dari Gus Muhaimin untuk Jombang? Kalau pesan khususnya itu Jombang itu ingin dijadikan satu model kota pendidikan Itu ya. yang bisa memadukan antara agama dengan ilmu dan teknologi gitu loh. Ya, ya. Pesannya seperti itu. Dan apa ya? Modalnya sudah ada gitu ya. Modalnya sudah ada. Tinggal bagaimana meningkatkan kualitasnya kan begitu. Betul. Modalnya kita sudah ada. Santri-santri sudah berasal dari seluruh pelosok negeri Indonesia gitu loh. Bagaimana Jombang menyambut itu dengan mungkin lembaga pendidikan yang bisa mengayahi semua pihak itu. Salah satunya mungkin ke depan itu kita harus punya lembaga pendidikan yang bertaraf internasional gitu. Dan yang harus di Jombang gitu. Kemarin SMA Transen ya. Di Tebuireng itu kan sekarang masuk 10 besar SMA terbaik di Jawa Timur. Betul, tadi ya. betul. Jadi udah mulai ada hasilnya berarti. Betul, gitu ya, betul. di Jombang. Iya. Dan salah satunya mungkin tadi itu kita ke depan itu harus berpikir Jombang dalam hal ini harus berpikir bagaimana membuat lembaga pendidikan yang bertaraf internasional. Ya. Kalau Pak Prabowo itu dengan konsep sekolah yang harus diterima di perguruan tinggi luar negeri favorit itu. Ya. Nah kita mungkin di Jombang itu juga harus ada yang seperti itu. Baik. Pak Di, kita tahu ya masih jadi momok aparatur sipil negara maupun pejabat itu soal kasus korupsi, Pak. Yep. Gitu ya. Tentu Pak Hadi tidak ingin ya anggota dewan atau di eksekutif di Jombang ini terjerat kasus korupsi gitu ya. Barangkali punya kiat Pak Hadi. Bagaimana sih agar para anggota khususnya ya, anggota DPRD itu husnul khotimah sampai 5 tahun ke depan tidak terjerat kasus hukum? Kasus hukum itu pasti sembunyi-sembunyi kan. Iya. Awalnya kan sembunyi-sembunyi. Maka yang harus saya terapkan ke depan itu adalah transparansi semua DPR. Kembali ke situ biar ya. Biar tidak sembunyi-sembunyi gitu loh. Jadi iya semuanya harus. Masalahnya kadang ini pencurinya lebih pintar gitu Pak. Lah selama kita menyediakan ruang saling terbuka di antara sesama anggota gitu, saya pikir ya kalaupun ada gitu kan bisa dicegah dari keterbukaan itu. Semua keputusan-keputusan itu kalau diambil secara terbuka, prinsipnya begini, kepemimpinan di DPR itu adalah kolektif kolegial. Saya selaku ketua itu bagaimana supaya membawa anggota DPR itu menjadi pemimpin secara keseluruhan. Bukan cuman ngikuti apa kata pimpinan gitu, tetapi karena kolektif kolegial itu maka tanggung jawab itu berada di pundak bersama-sama, bukan cuman sekedar di pundak pimpinan gitu loh. Nah, saya menerapkan seluruh keputusan yang ada di DPRD Kabupaten Jombang itu kita lakukan secara transparan, akuntabilitas gitu dan bisa dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Jadi, semuanya. Tidak memungkinkan ada permainan di bawah meja. Kira-kira tidak memungkinkan permainan di bawah meja. Itu yang harus kita lakukan. Saya kira rekomendasi Pak Ketua terkait digitalisasi program-program pemerintah di Kabupaten Jombang itu juga bisa jadi salah satu kiat ya. Betul. Jadi memang kalau semua program pemerintah itu pakai digitalisasi, ya itu tadi uang-uang yang nyelempit itu tidak bisa gitu loh. Betul. Jadi kuncinya satu soal transparansi, yang kedua soal digitalisasi. Betul. Baik Tribuners, menarik sekali ya apa yang disampaikan Pak Ketua DPRD Kabupaten Jombang itu. Tapi yang terakhir ini saya kira Tribuners pengen tahu juga ya sosok Pak Hadi Atmaji ini sebelum sampai menjadi orang nomor 1 di DPRD Jombang ini dulu sekolah di mana, berkarirnya apa sehingga
Ini paling tidak menjadi inspirasi Pak Ketua. Oh iya. Boleh disampaikan dulu Oke. sekolahnya di mana Pak Ketua? Saya itu kuliah di Tebu Ireng. Di S1-nya ya? S1 Kalau di Tebu SD Ireng. sampai SMA-nya di mana? SD sampai SMA di Lumajang. Oh, aslinya Lumajang. Asli Lumajang. Oke, jadi SD di mana Pak? Bisa di SD spill di SD-nya mana? Madrasah Solihi Di Lumajang. di Lumajang. Lalu? Terus di SMP itu SMP Negeri 1 Tekong Lumajang. Oke. SMA-nya itu di SMA Negeri 1 Lumajang tamat Oke. tahun 89. Oke. Terus lanjut ke Tebu Ireng ngambil Fakultas Dakwah gitu. Oke. Lulus tahun 97. Oke, masih muda ya berarti Pak Ketua ini ya. Kok Lulusnya 97 kan masih muda Pak. Berarti 97. sekarang berapa? Kelahiran tahun berapa? 69. Oh, 69. Wow, muda Oh, kelihatan gimana? masih 40 Pak. Nah, Jadi lulus tahun 97. Oke. Lulus kuliah loh Oke, itu. iya, iya. 97. Dan tidak melanjutkan kuliah lagi karena saya aktif di beberapa lembaga swadaya masyarakat di LSM. Pernah saya dulu masih mahasiswa itu saya aktif di lembaga swadaya masyarakat namanya itu LEPAS, Oke. Perhimpunan untuk Transformasi Sumber Daya Rakyat. Di sana saya belajar tentang pemberdayaan masyarakat. Terus saya setelah itu gabung dengan Lakpesdam NU sejak tahun 98. Ya. Nah, di Lakpesdam NU itu saya belajar banyak tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Habis itu saya terjun di dunia usaha. Oh, itu ya. Dunia usaha saya bergerak di bidang cleaning service. Oh, Iya. vendor Pak. Iya, cleaning Oke, cleaning service ngelayani ngelayani kantor-kantor, Oh, siap. ngelayani pondok pesantren gitu. Iya, iya. Itu yang lainnya ya Kemudian bergabung di PKB kalau bergabung dengan PKB secara informal itu saya sejak PKB berdiri itu sudah tergabung di situ tetapi sebagai tenaga pelatih, melatih kader-kader PKB muda gitu. Terus tahun 2011 saya masuk di PKB sebagai wakil sekretaris. 2017 saya sebagai sekretaris, diangkat sebagai sekretaris waktu kepemimpinannya Bapak Masud Suraimi. 2021 kemarin saya diangkat sebagai ketua. Karena ketua itu maka tidak saya harus ikutan dalam kontestasi legislatif. Dan pertama kali ya, Pertama kali. 2024 kemarin Betul, ikuti. pertama kali. Kenapa Pak baru 2024 keterjun ke politik? Ya, Nyalek maksud saya. karena sebelumnya memang tidak ditawari. Bukan tidak ditawari, Asik di tetapi usaha asik itu barangkali. Iya, di dunia usaha itu. Dan sekarang pertama kali nyalek, kemudian terpilih menjadi ketua DPRD Jombang, sekaligus mengantarkan PKB sebagai pemenang pemilu 2024. sebagai pemenang pemilu, ya betul. Tapi bagi saya masih kurang progresif sebetulnya. Apapun yang terjadi tapi tetap sebagai pemenang. Oh iya. Baik Tribuners, tadi obrolan saya dengan Pak Hadi Atmaji, Ketua DPRD Kabupaten Jombang. Banyak hal yang tadi sudah disampaikan. Kita berharap Jombang di bawah Pak Warsubi dan Pak Hadi Atmaji, duet maut ini ya Pak ya, di Jombang diharapkan mengantarkan Jombang menjadi kota yang mapan, maju gitu ya. Dan salah satu kunci keberhasilan itu mengantarkan Jombang menjadi menyiapkan kader-kader terbaiknya di kancah global dan nasional. Saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, mohon undur diri sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya dalam acara Gebrakan Sang Pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.